Harga sejutaan, udah pakai USB Type-C, baterainya 5000 mAh, ada fingerprintnya, GPS-nya akurat, sinyalnya juga kencang, dibalut sama desain trendy yang terkesan modern. Ini dia Tecno Spark Go 2023. Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabarnya lo? Semoga baik-baik aja ya. Awal tahun 2023 ini kayaknya banyak banget ya handphone harga 1 jutaan itu bermunculan. Atau mungkin kayaknya lagi ngejar buat THR nanti kali ya. Tapi terlepas dari itu, di video kali ini gue pengen ceritain handphone dengan harga 1 jutaan dari Tecno. Ini dia Tecno Spark Go 2023. So stay tune karena gue yakin lo pasti penasaran banget sama handphone Tecno Spark Go 2023 ini. Oke, di sini gue mau ajak lo untuk turunin ekspektasi tentang handphone dengan harga 1 jutaan. Kita nggak bisa juga kan ya mengharapkan performa tinggi di handphone 1 jutaan atau mungkin kualitas material yang dipakai bakal sama kayak handphone middle end to high. Ada beberapa nilai jual utama yang ditawarkan sama Tecno dari Tecno Spark Go 2023 ini. Mulai dari adanya fingerprint, udah pakai USB Type-C, baterainya yang gede di 5000 mAh, sampai desainnya yang trendy kayak yang bisa lo lihat sekarang. Kalau lo perhatiin, sekarang banyak di luar sana handphone dengan harga 1 jutaan itu punya desain yang mirip-mirip dengan finishing matte polosan aja. Tapi beda nih sama Tecno Spark Go yang punya desain itu cakep. Emang sih yang namanya desain itu balik lagi ke selera masing-masing ya. Cuman gue pribadi ini suka sama aksen patahan di desain Tecno Spark Go 2023 ini. Secara penampilan sih ini bikin kita bakal mikir kayaknya handphone dengan desain kayak gini harganya bisa 2-3 jutaan. Tapi percaya deh sama gue, handphone ini tuh harganya cuma 1,3 juta aja. Gue nggak bisa bilang kalau desain kamera Tecno Spark Go 2023 ini original dengan 2 bulutan gede yang nandain kalau handphone ini punya kamera yang bagus. Tapi menurut gue Tecno berhasil mengeksekusi desain kamera ini dengan baik dengan frame rata yang mengelilingi kameranya, serta tombol fingerprint dan LED flash yang dibuat sejajar dan dikasih aksen oval gini bikin tampilannya tuh kelihatan bagus. Gue sih acungin jempol ke desainernya Tecno untuk Tecno Spark Go 2023 ini. Lo boleh cek sekarang handphone resmi mana lagi yang harganya 1,3 juta tapi ngasih sensor sidik jari. Memang kecepatan sensor sidik jari di Tecno Spark Go 2003 ini bukan yang cepet banget, tapi masih lumayan, dan dengan adanya sensor sidik jari ini bikin lo nggak usah ribet masukin password atau PIN pas mau buka kunci layar. Atau nggak perlu ribet nyari sumber cahaya pas mau buka kunci handphone pakai sensor wajah. Dengan adanya sensor sidik jari ini, hidup lo udah sedikit dipermudah sama Tecno untuk urusan simple kayak buka kunci handphone. Dan lagi, handphone lo juga bakal kerasa aman, gak gampang dibuka sama orang lain yang suka iseng buat lihat-lihat isi handphone lo. Buat lo yang sebelumnya handphonenya masih pakai micro USB, bersyukurlah karena Tecno Spark Go 2003 ini udah ngasih USB Type-C yang bisa lo manfaatin dalam kehidupan lo sehari-hari. Agak sedikit lebay sih gue bilang kayak gitu, tapi percaya deh sama gue, dengan mengadopsi USB Type-C ini lo nggak perlu ribet-ribet bawa kabel banyak untuk sekedar ngecas device yang lo punya. Misalnya, buat lo yang seorang vapers, rata-rata device spot yang ada sekarang itu udah pakai USB Type-C. Jadi dengan lo pakai USB Type-C ini, lo cukup bawa satu kabel aja untuk bisa charge device yang lo punya sekarang. Lagi pula nih, device buah-buahan aja udah dituntut buat pakai USB Type-C di Eropa sana. Terbukti kan kalau USB Type-C itu udah kayak jadi standar baru untuk konektivitas fisik di sebuah perangkat bergerak. Sebenarnya baterai 5000 mAh di handphone 1 jutaan itu bukan hal yang spesial banget. Tapi dengan lo punya handphone dengan kapasitas baterai segitu, lo bakal ngerasa punya rasa aman dan yakin kalau handphone lo bakal kuat seharian dipakai di luar rumah. Tolong digaris bawahi kata-kata di luar rumah ya, karena ada yang mau gue jelasin lebih detail lagi tentang handphone ini. Sekarang balik lagi ke baterainya. Sebenarnya adalah hal yang wajar kalau handphone ini punya daya tahan baterai yang lumayan oke. Karena selain kapasitasnya yang gede, chipset yang dipakai itu juga nggak boros-boros banget, dan lagi pula kita masih dikasih charger loh. Meskipun masih di 10 watt chargernya, tapi balik lagi, handphone mahal aja banyak yang nggak dikasih charger.
Kayak yang tadi gue bilang tentang penggunaan di luar rumah, banyak yang komen di video gue sebelumnya yang bahas masalah sinyal di handphone Tecno. Ada yang bilang katanya sinyalnya nggak stabil, ada yang bilang susah dapat sinyal, antenanya jelek, GPS nggak akurat, dan masih banyak lagi. Sekalian aja di video ini gue mau kasih lihat ke lo kalau handphone ini tuh baik-baik aja dalam penangkapan sinyal operator. Di sini gue cobain pakai 3 operator yang menurut data itu paling banyak dipakai orang Indonesia, yaitu XL, Indosat, dan Telkomsel. Kayak yang lo bisa lihat kalau rata-rata kecepatan downloadnya itu bisa lebih dari 10 Mbps dan uploadnya lebih dari 5 Mbps. Dengan kecepatan segitu udah cukup banget kalau lo pakai buat live streaming atau juga main game online di handphone ini. Balik lagi, itu lebih dari apa yang gua sebutin di atas untuk kecepatan download atau uploadnya. Terus juga di video kemarin itu banyak yang bilang coba dong tes GPS-nya. Nah sekalian juga gue tes GPS di handphone ini. Kalau lo itu follower di IG gue, sebenarnya gue udah sempet nunjukin kalau handphone ini gue jadiin sebagai penunjuk jalan. Dan kayak yang bisa lo lihat sekarang untuk GPS-nya menggunakan 3 operator tadi itu semuanya akurat ya. Pas gue lagi ambil footage ini, lokasi gue itu ada di Hotel Neo di daerah Sentul dan terbukti handphonenya menunjukkan posisi yang akurat. Jadi harusnya handphone ini cocok nih buat lo yang mau pakai buat jadi device penangkap orderan. Tapi kan handphone buat nyari duit itu juga harus kenceng performanya. Iya benar, gue juga nggak bisa bilang kalau Tecno Spark Go 2023 ini performanya ngebut. Tapi dengan RAM 4GB dan internal storage 64GB harusnya udah cukup banget kalau lo mau pakai handphone ini buat sarana cari duit. Dengan prosesor MediaTek Helio A22, handphone ini juga masih lumayan dipakai buat main game. Tapi yang nggak bisa dipaksain juga harus game berat. Sejauh ini sih gue main Mobile Legends, Free Fire, sama Stumble Guys juga masih lumayan ngangkat kok. Asal pastiin aja nggak banyak aplikasi yang jalan di backgroundnya. Untuk single speaker yang ada di Tecno Spark Go 2023 ini menurut gue suaranya lumayan oke ya. Meskipun masih jauh dari kata detail, tapi masih enak kalau sekedar dipakai nonton YouTube atau streaming film. Nah, terakhir gue mau ceritain tentang kamera di handphone 1 jutaan ini. Secara spek, Tecno Spark Go 2023 ini punya kamera utama 13 megapiksel dengan bukaan f1.9 dan satu lensa lagi untuk resolusi QVGA dengan perekaman mentok di 1080p 30 fps. Sedangkan untuk kamera depannya punya single kamera aja yang punya resolusi 5 megapiksel dan udah ada single LED flash juga di bagian depannya. Oh ya, LED flashnya ini juga bisa nyala pas kondisinya kita lagi ngecas handphonenya. Jadi cukup bermanfaat nih LED flashnya. Dan berikut adalah hasil foto dan video yang berhasil gue ambil dari Tecno Spark Go 2023. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera belakang dari Tecno Spark Go 2023. Ini untuk kamera belakangnya dia bisa rekam di resolusi 1080 di 30 fps ya. Dia nggak kayak beberapa Tecno yang lain yang bisa rekam sampai 2K. Untuk yang Tecno Spark Go ini dia cuma bisa mentok di 1080 30 fps. Seperti biasa ini gue jalan kaki aja. Jalan kaki dan ini gue hadepin langsung ke matahari seperti ini ya. Jadi seperti itu untuk HDR-nya seperti yang lo bisa lihat ya. Dan ini mic bawaan juga dari si Tecno Spark Go 2023. Untuk hasilnya kalau gue lihat langsung dari previewnya sih, ini dia masih oke ya. Maksudnya itu nggak berasa goyang-goyang. Tapi gue kurang tahu nih nanti kalau misalkan dilihat langsung di komputer hasilnya seperti apa. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera depan dari Tecno Spark Go 2023. Dan seperti yang tadi di kamera belakang, ini gue rekamnya di resolusi 1080 30 fps. Dan jarak antara muka sama handphone itu kurang lebih 40 sampai 50 cm ya. Untuk HDR-nya kita cobain, nanti ada di pojok sebelah sana ya. Ini gue jalan kaki aja. Resolusinya sama 1080 30 fps, mentoknya seperti itu. Untuk HDR-nya, oke, ini langitnya jadi kelihatan putih banget, tapi muka gue masih cukup kelihatan ya. Jadi harusnya sih masih oke.
Dan ya hasil sampel suaranya seperti ini juga, mic bawaan dari Tecno Spark Go 2023. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Dengan harganya yang cuma 1,3 juta, menurut gua handphone ini cocok banget buat lo yang mau beliin adik atau keponakan lo, atau mungkin anak lo yang masih sekolah SD yang bisa dipakai buat belajar, lihat-lihat tutorial di YouTube, sosial media ringan, dan sedikit gaming ringan. Atau emang lo mau pakai handphone ini untuk jadi media kasir di toko lo atau sebagai alat buat terima orderan juga masih cukup. Gua sih cukup kebantu ya sama handphone ini untuk dijadiin Maps, untuk backup data-data kecil kalau emang gue lagi pindah handphone. Bahkan gue pakai handphone ini untuk nonton YouTube dan streaming. Dengan adanya USB Type-C juga lo nggak perlu repot buat bawa banyak-banyak kabel. Dan baterainya yang gede bikin lo ngerasa aman untuk pakai handphone ini di luar ruangan dengan durasi waktu yang cukup lama. Nah, itu dia tadi Tecno Spark Go 2023. Gimana menurut lo? Kira-kira handphone itu enak nggak dipakai buat media sosial mungkin? Atau mungkin anak sekolah? Atau mungkin lo pengen jadiin handphone ini sebagai device driver ojol yang bisa ngegame tipis-tipis? Tulis ya pendapat lo di kolom komentar di bawah. Dan mungkin segini aja cerita gue tentang Tecno Spark Go 2023 ini. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang nggak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!